Oke, halo Scorpio. Halo Scorpio, Libra, dan Virgo. Seperti biasa, karena gua udah bilang ya, gua nggak bisa. Bagi yang udah, apa namanya, bagi yang ini, what should I call it? um, view-nya yang sedikit saya akan combine, kecuali kalau kalian mau minta dipisah, silahkan DM saya, dan itu pun baru kalau jumlahnya banyak, kalau permintaannya banyak, baru gua pisah, karena gua harus menghargai waktu gua sendiri, dan apalagi gua nggak punya waktu, dan yang harus gua lakukan banyak ya, kita harus saling menghargai juga, dan paham juga batasan tiap orang, apalagi waktu gua. Oke. Okay. Then it's okay, and then it's okay. Okay, I will reply this. Oke, buat Scorpio, Libra, sama Virgo, selamat datang. Selebihnya silahkan cek di kolom deskripsi dan terima kasih. Let's check for your card. I have another card like this. Oke. Sama gue sibuk, sama lu juga sibuk gitu ya. Oke. Have you taken note someone's left? Thank you. But we don't need it. Oke, sekarang ke Scorpio. Gua nggak mau ngomong dulu ya buat Scorpio ya. Mungkin agak peringatan keras saja. Bagi Scorpio yang masih nggak bisa nampar dirinya sendiri bolak-balik gitu ya. Beneran, gua capek nampar orang. Karena memang bukan pekerjaan gua. Ya, gua di sini cuma pagar. Dan gua berharap lu bisa, tiap pribadi itu bisa mendewasakan dirinya masing-masing ya. Tidak perlu orang itu nampar dulu baru lu, oh sorry itu beneran bagi gua bukan waktunya, bukan zamannya. Gua sendiri capek gitu ya melakukan hal itu. Oke. Okay? Justice, ada waktunya keadilan. Tenang aja, karma bekerja kok. Semuanya pasti kembali pada tempatnya gitu loh. Lu nggak perlu bikin apapun yang maknanya itu. Gua paham gitu ya. Ada rasa nggak puas, ada rasa pengen membalas, dan ada pertanyaan kenapa, pengen cari penyelesaian, pengen cari penutupan, kenapa gitu loh, pengen satu kejelasan gitu. Kalau gua gitu ya, gua lebih memilih untuk ngomong ke diri gua sendiri. Gua coba refleksikan apa ada yang salah dengan yang gua lakuin. Gua ke diri gua sendiri dulu. Jangan ke orang lain dulu. Itu sudah jelas konsep yang sorry, kalau bagi saya goblok, ya. Ya udah, kalau emang hal ini harus terjadi, dianya seperti ini, dianya seperti itu, sesuatu ini memang demikian, bla 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 dan lain sebagainya, udah gue terima. Kenapa? Karena dari sana kita belajar untuk paling nggak meminimalisir atau berbuat ke diri kita sendiri menjadi sesuatu yang lebih baik. Jadi istilahnya kita mendewasakan diri kita sendiri, membuat diri kita sendiri sadar dan mengerti kalau kita itu juga mengambil peranan kenapa peristiwa itu terjadi. Jadi ketika lu diperlakukan tidak adil atau ada sesuatu yang disembunyikan atau ada apa, pertanyakan ke diri lu sendiri. Kenapa hal itu terjadi? Sebelum lu bertanya kenapa, coba lu bisa jawab gak? Apa gua memang mengizinkan hal itu terjadi bolak-balik? Setelah itu, coba lagi lu tantang diri lu. Perubahan apa yang gua udah buat dari diri gua sendiri agar peristiwa itu nggak terjadi? Atau kalau lu masih berkubang di hal yang sama, lu pertanyakan seperti ini. Apa yang gua udah lakukan dari diri gua sendiri? Kok peristiwa ini masih saja terjadi? Simpelnya kan seperti itu. Kalau gua, ya kan, simpel. Ya berpikir dari sudut pandang yang berbeda lah. Energinya Pisces di sini. Hangman, kartunya orang tergantung. Here. Thank you. Energinya kartunya orang tergantung di sini. Jadi kalau lu memang, this is coffee, okay? This is a coffee.
Jadi kalau lu memang nggak bisa berpikir mulai dari diri sendiri, lu menciptakan memang ambience apa ya, lu memang menciptakan sesuatu pemikiran, lu nggak bisa ngeset diri lu sendiri, lu nggak bisa ngerubah di, bukan cuma mindset, action lu dirubah gitu ya. Saya menentang playing victim. Saya disalahkan, saya udah nggak masalah, saya sudah malas. Buat apa gue membuktikan diri gue bener? Nggak akan ada bedanya. Orang yang pro sama gue nggak perlu penjelasan. Orang yang kontra sama gue dijelasin pun pasti akan dibuat senjata buat mereka untuk nyerang gue balik. Jadi buat apa? Ya udah biarin aja gitu ya. Kalau lu nggak merubah dari diri lu sendiri dulu gitu, jangan harap lingkungan atau orang lain bisa melihat lu dari menjadi pribadi yang berbeda, dalam artian sesuatu yang lebih positif. Dalam artian menjadi hal yang lebih positif. Enggak akan. Sudahlah. Uh, Memang menyedihkan ya, tapi emang kenyataannya orang itu bersama kita, itu pasti ada untungnya. Saya ke subscriber saya pun, saya paham ada untungnya dari saya. Makanya mereka subscribe saya. Apakah saya marah dalam hal itu? Enggak. Biasa aja. Karena emang harus seperti itu. Emang harus seperti itu. Sama kayak lu milih pasangan gitu ya. Lu milih pasangan karena random gitu? Enggak mungkin. Walaupun dianya ganteng, walaupun dia nih cantik luar biasa. Tapi ujung-ujungnya cuma bikin lu sakit mental. Lihatlah. Gua lihat bertahan sampai mana. Itu aja. Paling kalau lu sama-sama bertahan, pasti karena uang. Nah kan kembali lagi. Ada maksudnya kan? Jadi kita harus dewasa dalam hal itu, ya emang seperti itulah yang terjadi. Apakah itu jelek? Enggak. Biasa aja. Karena emang seperti itulah. Jadi kembali lagi, makanya gua ngomong ke lu harus sadar. Set diri lu sendiri dulu. Rubah diri lu sendiri dulu. Pahami apa yang terjadi di sekitar lu. Ya, jadi nggak melulu bolak balik kayak begini gitu loh. Ujung-ujungnya ya seperti ini. Ya. Banyak yang lu harus capai, 7 cakwan di sini. Cancer, Pisces, Scorpio, energi lu sendiri. Banyak yang lu harus capai. Tolong, PR lu banyak gitu ya. PR lu banyak. Ada beberapa Scorpio yang masih iya seperti itu aja gitu loh. Karena memang gue lihat mereka sih walaupun mereka itu nggak sama orang tersebut gitu ya, masih ada aja peminatnya, kalian masih dalam urusan asmara. Tetapi ya itu gue lihat, berani nggak lo ngomong kalau kalian tuh bersama karena sama-sama butuh? Tolong dipertanyakan cintanya itu bagaimana? I like to know. Gue ini sarkas loh orangnya. Nggak enak loh kalau bacaannya itu sama gue gitu ya. Terlalu vulgar. Aduh, gimana gitu. Oke, ada 4 koin di sini. Ada yang stubborn ya. Bertahan di energi itu. Aduh, nggak enak loh ini ya. Banyak ini. Ada yang capek, akhirnya juga udahlah begini-begini aja gua terima gitu ya. Ini Capricorn, Taurus sama Virgo di sini. Udahlah, gitu-gitu aja lah. Gua terima dah apa adanya. Hidup juga seperti ini, ya udah kayak menyerah gitu ya, kayak malas sudah bikin perubahan gitu loh. Jadi ya udah apa adanya aja kayak gini. Malas buat apa? Kartu terbawah sama kartu teratas. Jadi ya nggak mau juga bikin perubahan. Dan gua lihat ada yang bertahan di hubungan karena apa ya, kembali lagi seperti tadi yang gua bilang gitu loh, sama-sama butuh. Jadi untuk mau melangkah, untuk mau membuat perubahan, ya udahlah, apa yang mau dirubah, apa yang mau dikeluarin biasa aja, ya udah kayak begini-begini aja, nyantai seperti itu hidupnya ya. Ini kesan keras kepala, udah nggak mau ngambil pengertian dari orang lain ini. Ada yang playing victim gua lihat ya. Hati-hati gitu ya. Nggak berani nyalakan diri sendiri gitu, masih mempertanyakan kenapa seperti ini dan kenapa seperti itu gitu loh. Ini ada yang stagnan juga, males juga mengambil pengertian dari orang lain gitu ya. Wis males lah apa adanya gitu ya, biarin aja lah. Terserah mau ini, mau itu, bla bla bla, terserah lah. Oke, ada 2 koin di sini. Nah, kan ya berpikir ninggalin juga bagaimana, bertahan juga bagaimana gitu ya. Gerak juga bagaimana, nggak gerak juga bagaimana gitu. Masih cenderung lebih ke
zona nyaman, lebih cenderung masih tidak mau menyalahkan diri sendiri, masih cenderung tidak mau merubah apa yang seharusnya dirubah, bertahan di sesuatu yang memang seharusnya sudah harus dirubah gitu ya. Ada yang dijadikan pilihan, ini ada yang dijadikan simpanan lovers, kartunya Gemini nih, kartunya Gemini ya, kartunya kekasih gitu ya. Ada yang nantinya nih ketemu dengan, ada beberapa Scorpio yang ketemu dengan pujaan hati. Gua katakan pujaan hati, kalau lu bertanya lebih jauh, oh maaf, ini masih banyak tahapannya. Kalau gua lihat, tenang aja, masih banyak fasenya. Jadi, ini gua nggak bisa bilang apakah ini jodoh, aduh masih terlalu panjang dan masih terlalu lama ya, karena lu juga sama-sama masih ribet dan sama-sama masih punya hal yang harus dilakukan gitu aja. Tapi memang sekarang ini lagi sejalan itu aja, jadi nikmati aja apa yang ada gitu loh. Jangan terlalu terkungkung atau terperangkap dengan pikiran sendiri. Kalau memang harus berubah, tolong dong dirubah gitu loh ya, tolong harus dirubah gitu aja. Kalau memang lu terlalu sekarang ini lagi hangat-hangatnya bercinta atau lagi kasmaran gitu, sekali lagi ya dijajaki saja dulu. Karena gua nggak bilang ini jodoh. Masih panjang perjalanan Anda. Oke, memang ada yang ketemu dengan orang tersayang gitu. Tapi ada beberapa Scorpio yang memang, kalau Scorpio yang udah mulai bikin perubahan, membuat sesuatu yang berbeda dari apa yang dia lakukan sekarang gitu, saya nggak ada catatan karena otomatis itu adalah sesuatu yang lebih ke arah positif, melangkah ke arah positif. Tetapi bagi Scorpio yang masih ada catatan lah, itu yang saya kasih dan itu yang saya omongkan. Itu yang saya sampaikan, itu yang saya kasih saran, oke? Sekarang ke Libra. Halo Libra. I give you the green. No, it's not the green. I give you the blue one. Oh, it's black coffee and it's so fucking so hot. Okay, I'm sorry. I'm cursing a lot. Oke, Libra. Libra, datang energi lu sendiri loh. Ini 2 pedang ini ya. 2 pedang, Libra, Gemini, sama Aquarius. Kenapa lu terjebak dengan pikiran sendiri? Kenapa lu mau seperti ini tapi nggak berbuat apapun? Kenapa lu nggak ada semangat untuk merubah? Kenapa lu cenderung menerima orang yang katakan sama lu? Kenapa itu tolong dihilangkan dong. Tolong kenapanya dirubah dengan kata bagaimana. Oke. Kenapa seperti ini? Coba lu rubah. Bagaimana kalau seperti ini? Misal, kenapa kok dia nyakitin saya? Coba lu rubah dengan bagaimana kalau gua pergi? Pertanyaannya lagi, apa lu berani? Kalau gua berani. Gua paling gak suka ngetek soal cinta ya. Itu sudah berakhir 6 tahun yang lalu. Kasihan yang sama gua. Karena memang udah kelihatan bullshit-nya di depan. Apalagi udah memanfaatin. Apalagi udah ya. Lu seneng jalan sama gua. Tapi apakah gua seneng jalan sama lu? Simpelnya kan seperti itu. Kita harus punya prinsip itu aja. Orang yang berkaitan sama Libra atau Libranya sendiri. Ya. Prinsip lu itu sedalam apa? Sehingga lu tuh melulu gak terjebak dengan pikiran lu sendiri, mikir meninggalkan bagaimana, kok perasaan ini menyiksa, pekerjaan ini bagaimana, aku harus bagaimana dan bagaimana. Lu Libra seharusnya seimbang. Jadi mental lu, kesehatan mental lu tuh harus dipelihara sendiri dong, gitu loh. Harus ada yang disudahi, harus ada yang diakhiri, harus ada yang diambil keputusannya, gitu loh. Ada yang harus sudah selesai, sudah nyampe garis finish sayang. Ini kartunya dunia. Ini 4 elemen ada semua. Udara, air, tanah, sama tongkat. Ya. Artinya sekali lagi itu emang harus seimbang. Hidup lu ini selesai, lu tahu solusinya gimana. Lu tahu ini penggantinya bagaimana. Lu harus tahu ke depan lu harus berbuat apa. Jadi bukan selesai cuma akhirnya lu ngegantung ya. Terus gue gimana dong? Nggak ada pertanyaan seperti itu. Selesai ya selesai aja. Ada beberapa Libra yang sudah gue lihat itu muak untuk dipermainkan. Muak udah di perasaannya itu bolak-balik kayak entah itu digantungin, entah itu dipres, entah itu ditekan, dibuat nggak nyaman dan lain sebagainya. Ada yang berapa Libra yang gue lihat itu muak dijadikan cadangan, muak dipergunakan, muak untuk diambil keuntungannya aja. Ya, baik dalam segi pekerjaan, finansial ataupun urusan asmara. Jadi sudah malas, sudah digenjat-genjat gitu loh. Beberapa ada ini yang menyangkut masalah keluarga gue lihat.
Jadi untuk para Libra yang udah bisa bersikap, karena yang gue lihat di sini Libra ini sudah bisa bersikap ya. Jadinya gue cuma bisa ngomong selamat itu aja, congrats for you. Ya, tapi nggak semua Libra. Ya, tapi nggak semuanya Libra. Oke. Untuk Libra yang udah seperti itu, selamatlah. Oke, di kartu yang selanjutnya ada ada kesatria tongkat. Yang catatannya cuma satu di sini karena memang ada energi baru yang masuk ya. Entah yang ngedekatin lu atau lu nya memang lagi deket sama energi yang baru ini gitu loh. Dan ini dalam urusan pekerjaan, lu ada juga titik terang, panggilan interview juga gue lihat ya. Bagi mereka yang dalam urusan asmara, ini entah kok gue ada catatan untuk ya tetap pelan-pelan saja tetap itu. Tetapi ini kalian berangkat dari kurang lebih histori yang sama ya. Jadi sebenarnya kalian ini sama-sama banget saling menjajakinya. Gitu loh. Tapi memang sama-sama kayak pingin menjajaki hubungan ini lebih dalam, lebih serius lagi. Ada rasa nggak mau main-main. Tapi tetap catatannya itu pelan-pelan aja di sini. Karena penjajakannya ini masih terlalu dini gitu loh. Fase kalian tuh masih terlalu dini. Karena yaitu historinya kalian berangkat dari cerita yang kurang lebih sama. Jadi jangan sampai nanti hubungan kalian dilandaskan oleh trauma yang sama. Itu aja catatannya ya. Semoga itu benar-benar diingat ya yang dalam urusan asmara. Yang dalam urusan pekerjaan semua dijalani aja. Dan kalau bisa, kalau lu memang mengharapkan satu pekerjaan atau project atau apa ya, ataupun streaming income yang baru, lu harus banyak mencoba untuk membuka diri dengan hal-hal yang lebih baru atau ilmu-ilmu yang baru. Sorry karena gua ya beginilah gua karena gua sibuk, makanya gua combine video yang bisa gua combine yang ya karena gua harus menghemat waktu gua sendiri ya. Em, kalau bisa, hmm, yang kerja sama orang nggak ada salahnya lu lempar lamaran lu ke banyak tempat. Ya, itu nggak ada salahnya. Zaman sekarang masih pakai lamaran fisik itu gua nggak paham ya. Karena gua udah zaman sekarang itu email, nggak ada kertas-kertas gitu ya. Apaan sih gitu loh. Tolong dong cut ini yang namanya limbah. Toh, yang para HRD yang terhormat gitu ya. Gua juga HR sekarang gitu loh ya. Dan bukan zamannya lagi kertas. Bagi yang zamannya kertas, tolong dong, ini zamannya penghijauan ya, apalagi yang dari Jakarta itu. Pikirkan lagi kalau Anda itu suruh membawa kandidat pelamarnya itu untuk membawa dokumen ini dan itu yang nantinya akan Anda buang. Kasihan tuh para kandidat itu, mending dalam bentuk soft copy kenapa sih? Email kenapa sih? Dalam bentuk PDF, JPG kenapa sih? Tapi ya gimana lagi gitu loh. Siapa gua ngekritik. Tapi gua senang kritik lo gitu ya karena emang itu nggak efektif sekali. Apalagi untuk keberadaan bumi kita yang seharusnya sudah penghijauan ini. Iya, begitulah. Oke. Dan ada 8 cawan di sini. Udah gua bilang tadi. Ada yang baru jatuh cinta, ada yang baru terhempas. Baru jatuh cinta, terhempas, terhempas, terhempas. Karena ini ada energi on off, orang lama. Orangnya itu aja, on off, diterima. Udah gua katakan bolak-balik, 1-2 kali, udah mentok. Mentok, ya. Kalau dia seperti itu, artinya karakternya seperti itu. Bukan tanggung jawab kita untuk menyembuhkan luka orang tersebut. Tanggung jawab orang tersebut untuk menyembuhkan luka dia sendiri. Kalau dia itu masih terluka oleh hubungan yang lama, terus kenapa dia itu membangun hubungan dengan kita? Dan kalau kita menerima, yang goblok siapa? Ya kita dong, gitu loh. Kalau gue udah nggak mau, kitanya gue nggak termasuk ya. Gue sibuk sama rambut ya, emang gue itu ribet banget sama rambut ya. Jadi ya di ditempatkan semua pada tempatnya. Kalau memang karakter mereka seperti itu, kalau memang merekanya itu golongannya seperti itu,
kebiasaan mereka seperti itu. Siapa lu bisa ngerubah mereka? Nggak akan. Mereka berubah, iya awal-awalnya. 2-3 bulan, 2-3 minggu, selebihnya akan kembali sama. Nggak akan kembali, nggak akan tiba-tiba berubah, wah 360 derajat. Gua menjadi pribadi yang baru, pribadi yang berbeda, gua bertempat bullshit. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu pasti dadakan aja hanya untuk demi nyenengin lu atau bikin impresi agar dia diterima kembali maafnya. Atau diterima kembali di sisi lu gitu ya. Jangan bolak-balik ke istrikan ke masa lalu. Oke? Ada asnya tongkat di sini. Di sini tadi gue bilang udah Pisces, Pisces Scorpio sama apa namanya Pisces Scorpio sama Cancer di 8 cawan. Di kesatria tongkat tadi Leo, Sagittarius sama Aries, dan di sini asnya tongkat Leo, Sagittarius sama Aries lebih ke arah Leonya yang gua di sini lihat ya. Kalau lo emang udah dikecewakan, paham tempat lo di mana, yang lo kejar harusnya apa? Masa depan, iya masa depan. Diri lu, iya diri lu. Yang penting siapa? Ya diri lu. Orang yang bakal ngecewain lu akan tetap ngecewain lu. Karena udah memang sifatnya dia, udah karakternya dia. Bagi yang udah paham gimana mengambil sikap, karena ada asnya tongkat di sini, gue lihat lu berani udah meninggalkan apa yang ditinggalkan, lu berani ngeset, lu berani berdiri, lu berani berprinsip, lu berani mempertahankan prinsip. Lu salah, lu udah nggak bisa lagi dalam hidup gue maunya seperti ini cukup. Gue nggak mau lebih menderita lagi, gue nggak mau lagi hidup di lingkaran yang negatif dalam diri lu. Gue mau bahagia dengan diri gue sendiri, gue mau belajar untuk A, B, C, D, dan mau gue berusaha lebih ke diri gue sendiri. Akhirnya ya lu senang di kaki lu sendiri. Banyak orang yang lihat lu, sudah banyak yang segan sama lu. Dan di sini yang lebih gua sorotin adalah lu ini lebih dewasa. Lu ini lebih bisa bersikap. Lu ini sudah bisa membuat orang itu akhirnya gitu ya, bisa segan sama lu, bisa lebih hormat sama lu, lebih nggak ngeremehin lu. Karena lu nya sudah mampu untuk ngeset diri lu sendiri, udah bisa mempertahankan nilai diri lu sendiri, standar lu sendiri dipelihara, nggak mau lagi untuk nurunin standar hanya demi bersama dengan orang lain. Kartu terakhir asnya koin. Virgo, Taurus sama Capricorn ini bakal ada yang ketemu dengan orang yang pas ini, gue lihat. Baik dalam segi keuangan maupun dalam segi asmara itu. Karena lu nya sendiri itu sudah nggak mau ambil pusing dengan yang namanya omong kosong. Banyak ketemu dengan hal menguntungkan. Dalam segi pekerjaan lu baik, dalam segi keuangan lu baik, karena ini bulannya Virgo ya. Ini lebih ke arah uang sekarang, lebih ke arah kerja sekarang, lebih ke arah finansial, dan lebih ke arah kemakmuran sekarang. Mungkin Venus lu di Virgo, jadi lu beruntung sekarang. Asnya 2 yang keluar. Asnya koin sama asnya tongkat. Gampangannya lu benar-benar di masa depan itu baik. Simpelnya seperti itu kesimpulannya. Masa depan lu baik. Tapi ya itu, kalau lu kecewain sendiri, kalau lu berantakin sendiri, nah itu silahkan pertanyakan ke diri lu nantinya. Gue nggak mau karena kartu mengatakan demikian, lu nggak berusaha. Harusnya lu semakin terpacu untuk, wah, baik ke depan. Oke, aku akan mengambil keputusan seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Gue akan konsisten seperti ini. Gue paham nanti gue akan seperti ini, dan seperti ini. Simpelnya seperti itu. Oke, seperti itu aja buat Libra, dan gue akan melangkah untuk Virgo. Virgo, sebenarnya happy birthday ya. Gue nggak pernah ngomong happy birthday ke semua zodiak. Kasian sih yang ikut gue, kok nggak pernah gue bilang happy birthday gitu ya. Wah, apaan sih, terlalu kejam gitu ya. Oke, untuk Virgo, ini musim lu ya. Dan lebih banyak Virgo yang sekarang berorientasi kepada bisnis, keuangan,
rumah tangga tapi lebih ke arah masa depan, hubungan pun lebih ke arah masa depan gitu ya. Tidak mau terlalu menurunkan standar untuk mereka-mereka yang tidak pantas. Untuk sesuatu yang memang tidak pantas dan tidak perlu. Oke, banyak kartu keluar untuk para ini ya. Strength. Ada yang lepas kontrol dan lepas kendali ini. Kartunya Leo tetapi dalam posisi terbalik. Kartunya kekuatan tapi dalam posisi terbalik. Ada sesuatu yang udah pecah banget ya. entah itu kesabaran. Ada kecerobohan yang gue lihat. Ada sesuatu dari pemikiran yang tidak matang sehingga menjadikan atau melahirkan satu keputusan atau tindakan yang nggak populer. Ada penyesalan gue lihat. Nggak apa-apa, nggak masalah, itu wajar ya. Yang nggak wajar adalah kalau lu lakukan lagi pada lu tahu kemarin tempo dulu, beberapa waktu yang lalu, kapan hari udah lu lakuin, tapi lu lakuin lagi. Itu kebodohan luar biasa, jadi artinya lu nggak belajar. Kalau sekarang, ya udah, tutup aja, lu pelajari, kalau itu emang nggak populer, kalau itu emang baik, kalau itu emang nggak baik, maka lu bagaimana ngerubah itu atau berbuat atau memperbaiki hal itu menjadi sesuatu yang lebih baik dan menguntungkan lo di masa depan. Ya harus seperti itu memang. Harus ada yang dipelajari. Ada 5 pedang di sini. Ada satu kecerobohan yang gue lihat di sini ya. Ada slip, kayak ada kepleset yang gue lihat di sini gitu loh. Karena udah kartunya kekuatan dan 5 pedang ini berdampingan. Orang yang nggak suka sama lu, lu makan umpan orang ini dia. Ada beberapa Virgo yang gue lihat ini makan umpan orang ini. Jadi lu secara nggak langsung itu dipergunakan orang, lu dibikin kesel gitu ya, lu dibikin marah, lu dibikin emosi gitu. Akhirnya lu nyesalin tindakan yang lu buat. Artinya lu nggak waktu itu nggak berpikir lebih dalam dan nggak berpikir lebih jauh lagi. Ngefilternya kurang. Libra, Gemini sama Aquarius di sini yang 5 pedang. Bagi yang belum terjadi, di hati-hati aja karena karena yang gue lihat memang ada yang belum terjadi ini. Dan ada orang-orang tuh yang sirik sama lu dan memang mau membuat lu itu jelek di mata orang gitu ya. Dan membuat lu itu lebih jatuh lagi, membuat lu itu lebih emosi itu lebih meledak-ledak, lebih meluap-luap, menjadi irasional. Hati-hati aja orang yang mengambil keuntungan seperti itu dari lu ya. Itu aja. Banyak ceritanya di sini. Karena ini banyak urusannya. Ini ada yang dari keluarga juga. Intinya iri itu aja. Pertemanan, kerjaan, ada beberapa ini yang urusan hati. Nah, urusan hati ini ada beberapa yang nggak nyangka. Karena memang udah ada yang terlanjur sayang, ada yang sudah terlanjur komitmen, ada yang udah dekatnya luar biasa gitu ya. Perasaan udah terlalu dalam. Nah, ini yang susah. Ini gue yang susah ya. Strength-nya tadi dalam bentuk apa ya? Terbalik ya. Di sini ada kartunya The Sun, Matahari, Leo jelas, dan kartunya ini jelas kalau Sun ini yes card. Sorry. Jadi artinya ada masa depan yang bagus. Oke. Sesuatu itu kalau emang harus terjadi, ya, seperti tadi yang di awal gue bilang ya. Kalau lu bikin kecerobohan hal itu, kalau lu bikin kecerobohan itu, artinya memang hal itu harus terjadi. Dipelajari lagi, diperbaiki lagi, diimprovisasi lagi. Bukan dipertahankan menjadi satu kebodohan yang hakiki. Lu belajar harus bisa lebih positif. Kalau memang hal itu sudah terjadi, biarkan terjadi, lu belajar lebih baik lagi. Karena di depan ada hal yang menggantikan yang lebih baik. Jadi bagi lu yang dihianati, bagi lu yang sudah katakanlah dijelek-jelekin di belakang, atau ditusuk dari belakang, atau ditikung dari belakang, atau enggak disangka-sangka, biarkan saja semua itu. Lu konsentrasi ke diri lu sendiri.
lagi. Lu perbaiki diri lu, mindset lu, lebih wah lagi, lebih kuat lagi, lebih positif lagi ke depan, agar lu itu memang sebenarnya semua itu tetap untuk diri kita sendiri. Kalau kita memperkuat, lebih memperindah, lebih memperbaiki diri kita sendiri, yang baik semua hasilnya itu ke diri kita sendiri. Investasinya ke diri kita sendiri. Banyak lu digantikan bakal lebih banyak dan lebih baik. Gua cuma bisa ngomong itu dulu. Karena gua nggak bisa ngomongkan semua. Ada hal yang nggak bisa gua omongkan. Iya. Jalani dulu dengan diri lu sendiri. Banyak nanti kan digantikan hal yang baik ya. Jangan terburu-buru masukkan orang lain ya. Saya, ya Beb, jangan terlalu masukin orang lain dulu. Nyamanin dengan diri lu sendiri, baik-baikin dengan diri lu sendiri. Lu percantik, perganteng, perwahin diri lu sendiri, perwawin diri lu sendiri ya. Biarkan orang itu ngomong apa. Semuanya kembali pada tempatnya. Ada karma di sini berperan, gue lihat. Ada karma di sini bekerja, gue lihat. Lu nggak perlu ikut campur dalam hal apapun. Jelas gue lihat itu. Yang lu harus ikut campur adalah memperbaiki diri lu sendiri. Itu jelas gue lihat. Jelas banget. Nggak bisa enggak itu. Masa depan lu bagus. Jelas-jelas ini ke diri lu sendiri semua. Asnya tongkat, Leo, Aries sama Sagittarius, lebih banyak Leonya. Lebih banyak ke Leonya. Leo. Di sini Cancer, Pisces sama Scorpio. Masa depan lu baik. Lu jangan merasa takut sendirian ya. Seharusnya lu merasa takut kalau dihianati, bukan merasa takut sendirian. Karena diri lu nggak akan mengkhianati diri lu. Nggak ada ceritanya diri kita sendiri itu nusuk kita dari belakang. Itu di mana ada cerita nyata. Gua nggak paham. Jadi tolong dipelajari konsep yang jelas dan tepat bagaimana lu itu bisa lebih baik ke diri lu sendiri. Ada pionnya tongkat di sini. Kembali lagi Leo, Sagittarius sama Aries. Energi masa depan banyak di sini. Tenang, ini ada nanti, ada lagi nih yang balik sama lu gitu loh. Orang baru, entah lu yang lebih muda atau orang ini yang lebih muda. Ini agak ngejar-ngejar ini. Ada juga kesempatan baru gue lihat. Banyak yang baru ini kok entar. Perhatiannya baru gitu ya, cintanya baru gue lihat. Catatan, main santai ya Beb ya. Main santai, tenang. Hold down, main santai. Semua tempatkan pada tempatnya ya. Ada yang berkaitan sama Scorpio nih, kartunya kematian. Itu kartu terbawah tuh. Kartu teratas, Kesatria koin. Virgo, Taurus sama Capricorn. Udah gue bilang untuk pelan-pelan ya Beb tadi. Lu tempatkan semua pada tempatnya. Karena ada yang gue lihat ini agak ada yang hilang. Begitu kerasa, gue mampu, gue bisa. Wah, hidup gue udah lebih baik lagi nih. Udah enak lagi nih. Semua pada tracknya nih. Hati-hati ya, orang seneng ini bisa semuanya kabur gitu loh. Akhirnya apa yang seharusnya tadinya buat dia itu goal gua itu 100 ya. 80 itu sudah bikin dia itu melayang. Ini yang susah, sehingga akhirnya lu bisa bakal balik lagi ke square one, ke langkah awal. Buang-buang waktu dong, yang kemarin lu usahakan, yang kemarin-kemarin lu udah kerjain itu fungsinya apa kalau lu buang lagi, harus lu usahain lagi karena kecerobohan yang lu buat ya. Hati-hati itu aja. Masa depan lu bagus, tetapi ya itu ada satu yang membayangi, jangan sampai takabur itu aja. Hati-hati masukkan orang luar, masukkan orang baru. Cinta baru. Karena di sini yang gue lihat, lu harus bener-bener PR lu ke diri lu sendiri banyak. Bukan waktunya sibuk masukkan orang yang baru, yang belum lu kenal jauh, apalagi penjajakannya itu masih terlalu dini.
Oke, thank you untuk Virgo. Iya.